untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah, Ibunda kita Dr. Randa Hajah Nurni Akma. Yang saya hormati pula para pengurus LHPB Pimpinan Pusat Aisyah. Yang saya hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Banten yang sekaligus yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini, Ibu Dr. Randa Hajah Hulaiyah, Magister Agama. Yang saya hormati LLHPB Wilayah Aisyah se-Indonesia, dan yang saya hormati Ibu Bapak, mungkin ibu-ibu semua di sini yang hadir dalam acara pada sore hari ini. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara tausiah pada sore hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan sebelumnya, saya Konita, saya salah satu pengurus di LLHPB PWA Banten. Saya di sini akan sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ngaji lingan yang bertema tentang dan melestarikan bumi Allah. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan pengantar oleh Ketua LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah. Yang ketiga, tausiah tentang memakmurkan dan melestarikan bumi Allah. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan pengantar oleh Ketua LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah kepada ibunda kita, Ibu Dr. Randa Hajah Nurni Akma. Kami persilahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyid nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ila akhir ayat. Ibu-ibu yang kami hormati, Ibu Dr. Randa Hulaiyah MAG yang akan memberikan presentasi kepada kita bersama, dan Ibu Moderator Ananda Konita, dan Ibu Farah sebagai host kita yang saya cintai, dan ibu-ibu dari berbagai wilayah se-Indonesia, dan rekan-rekan dari LHPB Pimpinan Pusat Aisyah. Semoga kita semua adalah termasuk hamba Allah yang akan selalu memperoleh taufik dan hidayah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah mempertemukan kita kembali di dalam ngaji lingkungan ini, dan saya sangat bersyukur sekali bahwa kita semua mempunyai minat yang sama
dalam masalah lingkungan ini karena sangat berkaitan dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi bekal bagi kita bersama untuk lebih memperhatikan lingkungan dan memakmurkan bumi Allah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya yang setia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah adalah merupakan orang yang mendapat tanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, judul kita yang akan disampaikan oleh Ibu Hulaya adalah sangat menggigit sekali, yaitu tentang memakmurkan dan melestarikan bumi Allah ini. Jadi bumi ini diwariskan oleh Allah kepada manusia dan kita diwajibkan untuk memakmurkannya. Sudah mampukah kita menjadikan bumi ini makmur sehingga mendatangkan kesenangan? Tetapi yang kita lihat sekarang ini, terutama di negeri kita, musibah itu silih berganti. Ada gunung meletus, kemudian ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami, dan lain sebagainya. Untuk dalam kajian-kajian ini kita akan membahas apa saja yang menyebabkan bumi seolah-olah marah, seolah-olah kita melihat banyak sekali peringatan Allah kepada kita, dan apakah kita telah mampu untuk mengatasi semuanya ini dengan meninggikan akhlak kita, iman dan takwa kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa aqsnahu bima kanu yaqulun. Dan kalaulah seandainya suatu negeri orang iman bertakwa, pastilah akan kami turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan yang keluar dari bumi. Tetapi mereka mendustakannya, maka kami azab mereka disebabkan perbuatannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tapi kita meningkatkan bagaimana masyarakat Aisyah, masyarakat di Indonesia ini menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan yang akan membuka keberkahan dari Allah di muka ini. Dan nanti akan dibahas oleh Ibu Hulaya, kita dengarkan bersama, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita punya bekal untuk menghadapi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di negeri kita ini. Saya kira itu saja, dan saya sangat senang sekali. Jadi dari wilayah-wilayah yang lain, 2 minggu lagi ada lagi pengajian lingkungan. Apakah sudah ada yang menawar atau gimana? Kalau bisa kita gali bakat-bakat terpendam dari setiap wilayah. Saya kira demikian. Saya ucapkan selamat kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu amanat Allah sebagai kita khalifah Allah di muka bumi ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat bumi. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Suaranya nggak kedengaran ya? Yang lain kedengaran nggak sih? Kalau saya kok nggak kedengaran ya di Bekasi. Ya nanti dikencengin lagi deh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bunda kita, Ibu Dr. Anda Hajah Nurnina Akma. Selanjutnya acara inti kita pada sore hari ini yaitu tausiah tentang memakmurkan dan melestarikan bumi Allah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Hulaya MAG kepada Ibu Tia. Kami persilahkan.
Ibu punten. Ya. Iya. Sebentar, ya. Baik, Ya, kurang gede ini. mohon izin Bu Hulaya, silahkan coba langsung Ya. di-share screen. Ya. Nah, ya. 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 Baik, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu Pimpinan Pusat, wabil khusus Ibu Ketua LLHPB, Ibu Nurni yang kami hormati, Ibu Pimpinan Pusat yang lainnya yang belum bisa kami lihat ya, oleh karena itu kami mengucapkan selamat bertemu, kita bersilaturahmi pada kesempatan ini dan juga kepada rekan-rekan pimpinan wilayah se-Indonesia. Mudah-mudahan kita pada kesempatan ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ya kami mencoba nih Bu Nur, kami mencoba karena memang Muhammadiyah atau Aisyah ini adalah merupakan gerakan ya. Kemudian kami pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Banten ya kebagian tugas. Mau tidak mau saya ini ya harus siap walaupun tidak siap ya. Nah ini pada kesempatan ini saya merasa berkesempatan untuk bisa diberikan bimbingan oleh Ibu Nur, kemudian sekaligus juga evaluasi sehingga kita bisa ada perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan yang untuk bisa berkembang dan berkemajuan bagi kita pimpinan Aisyah di wilayah Banten khususnya dan di wilayah-wilayah lainnya pada umumnya. Ibu-ibu yang berbahagia, ini 3 hari yang lalu Mbak Lia telepon bahwa saya ditugasi untuk menyampaikan tugas ya. Mudah-mudahan insya Allah tugas mulia, tapi ya saya tidak bisa memberikan yang terbaik barangkali. Namun saya ingin mencoba dan juga mendapatkan evaluasi serta bimbingan khususnya dari pimpinan pusat LLHPB Ibu Nurni yang pada kesempatan ini sudah hadir lebih dulu ya, lebih dulu dari saya. Saya mohon maaf terlambat karena memang sholatnya di sini jam 15.30 lebih ya, sehingga kami agak telat bisa bertemu atau berjumpa dengan ibu-ibu semua atau bergabung. Baik, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya atas nama pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Banten yang mewakili bagian tablik dan kader. Jadi memang saya dulu majelis tablik majelis kader, kemudian sekarang wakil ketua yang membidangi majelis kader dan tablik. Ini materinya memakmurkan dan melestarikan bumi Allah. Ya. Tadi sudah sudah diawali oleh Ibu Nurni bahwa kita ini adalah hamba Allah ya, yang kita sudah diberikan kedudukannya sebagai khalifah. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, bahwa Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Jadi Allah, aku akan menciptakan manusia, akan menciptakan manusia di muka bumi. Jadi menginformasikan Allah kepada malaikat atau mungkin dia mengajak dialog ya Allah kepada malaikat, sehingga Allah menyampaikan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku akan menciptakan atau akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Nah, kemudian secara apa? Secara kehambaan atau secara apa? Ini ya walaupun malaikat adalah hamba Allah yang taat, nah, namun dia menyampaikan tanggapannya. Menyampaikan tanggapannya yang berbunyi di dalam Al-Quran itu mengatakan
Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, jadi kata malaikat, apakah Allah akan menciptakan makhluk yang bekerjaannya adalah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, ya. Jadi dua yang dimunculkan oleh malaikat bahwa manusia ini kecenderungannya adalah merusak dan menumpahkan darah. Itu menurut malaikat. Tetapi hak prerogatif Allah juga dimunculkan di akhir ayatnya mengatakan mengatakan dalam Al-Qur'an disebutkan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Nah, itu ya. Jadi pada prinsipnya mungkin makhluk-makhluk lain juga protes ya. Cemburu lah kalau katakan ya, cemburu ya, yang lebih cemburu itu adalah setan. Yang lebih cemburu adalah setan. Tapi karena kemahlukan ketaatannya sebagai makhluk, ya sebagai makhluk, malaikat itu ketika diingatkan oleh Allah inni ja'ilun fil ardi ketika diingatkan dengan inni a'lamu ma la ta'lamun, maka malaikat segera sujud, segera minta ampun, kecuali setan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya secara kodratnya bahwa makhluk juga pada prinsipnya ada tanggapan dan protes ya. Ada tanggapan dan protes sehingga malaikat juga tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya, tanggapannya mengatakan ya bahwa manusia itu dua kecenderungannya, yaitu kecenderungan dan kecenderungan menumpahkan darah. Nah, ini dapat kita lihat sekarang bahwa manusia sudah tidak segan-segan untuk merusak ya, jangankan kepada orang yang yang rusak, apalagi kemudian orang yang baik-baik saja dirusak. Ya, jadi kecenderungan merusak dan juga menumpahkan darah ini sudah dianggap hal yang biasa. Nah, oleh karena itu kata Allah justru dengan manusia kecenderungan seperti itulah oleh Allah diangkat menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, tentunya Allah berfirman seperti itu ya tentunya tidak sia-sia. Pasti Allah sudah punya rencana, pasti Allah juga punya tujuan, dan pasti Allah lebih tahu daripada kita. Nah, oleh karena itu kata Allah di ayat lain mengatakan bahwa manusia itu sudah diberikan kelebihan yang banyak dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 70 ya. Dalam surat Al-Isra ayat 70, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi manusia itu diberikan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 110 juga mengatakan, sebagaimana umumnya ini adalah ayat Muhammadiyah ya, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi manusia itu adalah juga dilebihkan dari makhluk yang lainnya. Yang tentunya nanti akan bertugas sebagai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Qur'an justru ketika manusia itu adalah kecenderungan melakukan kerusakan atau menumpahkan darah, tetapi kata Allah di sisi lain manusia juga ada yang sadar dengan tugasnya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, oleh karena itu kedudukan manusia sebagai khalifah itu sudah hak prerogatif Allah yang sudah menjadikan hak paten diberikan kepada manusia. Sehingga ketika makhluk-makhluk yang lainnya mereka tunduk dan patuh. Malaikat, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya ya, yang mungkin oleh kita tidak terlihat. Ya, bagaimana binatang-binatang tunduk kepada kita, kemudian bagaimana tumbuh-tumbuhan juga tunduk kepada kita, memberikan hasil untuk kepentingan manusia. Itu menunjukkan bahwa semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ya, hai bumi, langit dan seisinya, tunduklah kamu untuk memakmurkan bumi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 mengatakan bahwa waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi tidak ada sedikit pun, tidak ada kecuali, semua dari mulai langit, bumi dan seisinya itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Termasuk malaikat, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya tumbuh subur. Kemudian binatang-binatang juga ya baik yang melata,
itu semuanya adalah untuk manusia. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai khalifah fil ardi yang punya kedudukan yang tinggi, yang luar biasa, yang terkadang oleh manusia dianggap biasa-biasa saja, padahal sebenarnya itu adalah suatu amanah yang besar. Amanat yang besar yang diberikan kepada kita. Kita sebagai khalifah, tentunya khalifah di mana posisi kita? Kita harus mampu menjadi khalifah di mana kita berada, maka kita harus mampu menjadi khalifah. Kemudian kita berada di rumah, mampukah kita menjadi khalifah di rumah? Kemudian ketika kita di masyarakat, mampukah kita menjadi khalifah di muka bumi? Nah, itu artinya bahwa kita senantiasa membawa amanah Allah. Membawa amanah Allah untuk bisa memakmurkan bumi, untuk bisa melestarikan alam, untuk bisa memimpin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kita adalah pemimpin. Jangan dikira itu hanya sekedar pemimpin manusia saja, memimpin seluruh makhluk Allah. Memimpin seluruh makhluk Allah yang tentunya kita harus mampu menjalannya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kemudian berikutnya dalam surat gimana? Nah, kemudian di dalam surat At-Tin juga manusia dilebihkan, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya manusia itu dilebihkan, insan yang dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Betapa luar biasa, ini yang harus kita syukuri, nikmat Allah, kemudian manusia diberi anugerah yang luar biasa. Ya, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah? Oleh karena itu kata Allah, tugasnya bahwa kita sebagai khalifah itu adalah harus beribadah. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tunduk patuh, ya. Jadi tugas kita adalah sebagai khalifah tiada lain kecuali hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kita tidak perlu membuat aturan-aturan lain kecuali kita mengikuti aturan Allah. Jadi pelaksana Allah kita ini, pelaksana Allah. Oleh karena itu ketika Allah memberikan tugas illa liya'budun, maka dan patuh kepada Allah. Apa yang harus dilakukan oleh kita, apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, itulah tugas kita sebagai khalifah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Allah kepada kita. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 91. Ya. Yang ini merupakan zikir yang harus kita baca pagi dan petang, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kata Allah, ya. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 190 itu sesungguhnya dalam penciptaan manusia Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yang silih berganti siang dan malam. Ini adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, jadi manusia diciptakan oleh Allah itu adalah harus mampu berpikir. Karena manusia, pada diri manusia itu sudah diberikan 3 potensi. 3 potensi yang diberikan Allah kepada manusia yang dalam rangka untuk memakmurkan bumi. Yang pertama adalah potensi akal, ya. Maka kata Allah dalam ayat itu mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi ulil albab ini adalah orang-orang yang senantiasa ketika bagaimana kita harus menjadi berpikir, harus berpikir untuk umat ini. Bagaimana berpikir untuk bumi ini, ya, agar bumi ini bisa menjadi makmur. Jangan begitu-begitu saja. Kalau kita sebagai manusia hanya pekerjaannya yang penting saya sehat, yang penting saya bisa makan 3 kali, yang penting saya bisa tidur, sudah beres, gitu ya. Itulah kenikmatan Allah yang harus kita syukuri. Tetapi di balik itu, di sisi lain kata Allah, kamu itu adalah makhluk yang berpikir, ulul albab. Apa tugas kita sebagai ulul albab? Yang harus berpikir. Kapan kita harus berpikir? Kata Allah di ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jadi kita harus berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, kemudian qu'ud ketika duduk, kemudian yang berikutnya wa ala junubihim, walaupun kita sedang dalam keadaan berbaring. Jadi perintahnya
berzikir kepada Allah itu apakah kita sedang berdiri, apakah kita sedang duduk, apakah kita sedang berbaring, itu harus berzikir tentang tafakkur kepada Allah. Ya, jadi berpikir tentang bumi, berpikir tentang makhluk Allah. Nah, jadi artinya kita dalam posisi berjalan, berpikir tentang alam ini, ketika posisi sedang duduk, ketika mata sedang memandang, ketika telinga sedang mendengar, itu semuanya harus diorientasikan berzikir kepada Allah. Allah memberikan petunjuk di dalam ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Nah, itu dijelaskan. Kemudian kata Allah, kata ayat berikutnya, maka manusia itu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi kita sadar bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Sekecil semut pun, kemudian sekecil binatang yang terkecil pun, itu semuanya tidak sia-sia Allah ciptakan untuk manusia. Kemudian digambarkan juga perumpamaan tentang nyamuk, ya, tentang nyamuk. Itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Hanya persoalannya, maukah manusia itu berpikir? Sampai hari ini kita belum mampu berpikir lebih banyak, ya. Nah, sampai hari ini kita belum mampu berpikir lebih banyak terkait tentang penciptaan Allah. Ya, sehingga kita ini dari hari ke hari, dari waktu ke hari terus tergilas pola pikirnya oleh orang-orang lain atau oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena memang kita hanya berpikirnya cukup menerima, cukup menerima ketika kita sudah bisa makan nikmat, ketika kita sudah bisa sehat, kemudian bisa tidur, maka dianggapnya cukup. Dia hanya berpikir untuk kepentingan butunnya, perutnya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk kepentingan yang lainnya. Padahal kita ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka dua sisi, ya, dua arah yang harus kita lakukan, yaitu liya'budun vertikal, kemudian liya'budun horizontal. Ketaatan kepada Allah secara vertikal, ketaatan kepada Allah secara horizontal. Yang dimaksud dengan ketaatan kepada Allah secara vertikal itu artinya hablum minannas, hablum minallah. Hablum minallah itu kita tidak boleh meninggalkan sekecil pun apabila perintah itu sudah bersifat wajib, ya. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hablum minallah boleh dikatakan juga ibadah yang bersifat mahdoh, yang bersifat khusus. Sehingga hak prerogatif Allah dan nabinya yang menentukan segala sesuatunya. Baik itu bacaannya, gerakannya, waktunya, teknisnya, itu semuanya hak Allah dan Rasul. Ya. Tetapi ketika manusia itu diperintahkan untuk hablum minan nas, maka di sana manusia boleh ikut berperan serta. Tapi tetap orientasinya adalah dalam rangka liya'budun ilallah, ya, hanya untuk orientasi beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita diperintahkan hablum minannas, bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat terkait tentang hablum minannas dibanding dengan hablum minallah, itu artinya bahwa manusia hidup di muka bumi itu mari membaca, mari berpikir, mari mendengar apa yang terjadi di muka bumi ini, yang nantinya harus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Nah, jadi secara horizontalnya manusia itu harus berpikir. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga, ya, dalam surat Ali Imran itu juga kita harus wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi tetap walaupun kita ada korelasinya antara hablum minallah dan hablum minannas, jadi ketika kita sudah berhablum minannas, maka kata Allah, azamta fatawakkal 'alallah. Bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya apa yang kamu lakukan secara horizontal pun atau secara muamalat pun itu adalah kaitannya tidak terlepas daripada hablum minallah, ya. Hablum minallah, ya. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita saling sama-sama, ya, sama-sama berpikir tentang ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran terkait dengan memakmurkan bumi. Ya.
Nah, oleh karena itu Rasulullah pun bersabda di dalam hadisnya, janganlah kamu berpikirlah kamu tentang penciptaan Allah, tetapi kamu jangan berpikir tentang Allah, ya. Jadi kalau tentang Allah jangan berpikir Allah terbuat dari apa dan lain sebagainya, tetapi berpikirlah apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Dari diciptakan bumi, langit. Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ini sering diucapkan, sering difirmankan di dalam Al-Quran. Ini sesungguhnya ada apa di dalam langit dan bumi. Ya, kemudian masuk manusia tercipta dari tanah di dalam surat Al-Mu'minun, ya, itu adalah merupakan porsi manusia untuk lebih jauh berpikir. Ketika Allah sudah membuka peluang, membuka ruang ayat-ayat Allah, informasi kepada manusia, maka disitulah manusia juga harus segera menangkap apa sih ingin Allah dari ayat itu. Nah, itu yang harus kita berbuat. Makanya ayo kita berbuat untuk Allah, mari kita berbuat. Tapi kadang-kadang hati ini menod aja ya. Nah, padahal Allah sudah memberikan 3 potensi yang luar biasa kepada manusia, yaitu tentang akal. Akal yang sehat, yang mampu merubah bumi ini sehingga menjadi makmur, yang mampu merubah bumi ini bisa menjadi maju, ya. Nah, itu hanya kita, apalagi sekarang dengan perkembangan sehingga menjadi manusia mampu membuat semuanya serba mudah, dengan IT serba mudah, ya. Kalau saya ini dikatakan tua aja, ya belum ya, mudah-mudahan ya. Tapi sepertinya kalau sudah dihadapkan dengan IT saya agak susah ini, harus dibantu-bantu aja. Nah, ini berarti saya belum siap untuk menerima kemajuan ini ya. Padahal Aisyah harus berkemajuan. Nah, itu jadi bahwa ibu-ibu yang berbahagia, ini barangkali tugas-tugas kita yang bergabung di wadah organisasi dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yang tentunya barangkali orientasi kita baik secara organisasi maupun secara individual harus berorientasi kepada memakmurkan bumi, harus berorientasi kepada nilai-nilai dakwah. Sebab di dalam Al-Quran bahwa banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan perintah kita harus berdakwah, mensosialisasikan ilmu Allah kepada orang-orang yang beriman khususnya. Jadi orang-orang yang beriman itu kita harus beritahu, ya, harus diberitahu agar mereka sama-sama beriman dengan kita. Nah, itu jadi Allah menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa semua yang Allah ciptakan itu adalah tidak sia-sia dan semua yang Allah ciptakan itu adalah untuk manusia, ya. Jadi Allah menciptakan alam beserta isinya itu adalah dalam rangka dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga ketika ada pohon-pohon itu berbuah, maka ambillah, makanlah, kata Allah tuh ya, ambillah dan makanlah, nikmatilah. Sehingga kata Allah, ketika kita merasakan ada kenikmatan, mari kita tahadus binikmah, ya, ambillah, makanlah, tapi jangan lupa infakkanlah, zakatkanlah. Nah, itu ya, jadi memanfaatkan biar ada berbagi. Untuk apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah untuk berbagi. Nah, kemudian berikutnya ya, bahwa memakmurkan bumi, ya, memakmurkan bumi itu ada 2 sisi, ya, makmurkan secara nilai-nilai keagamaan, kemudian yang kedua makmurkan secara nilai-nilai jasmaniah, ya. Secara jasmaniah kita harus mampu memakmurkan bumi sehingga benar-benar terpadu antara nilai ruhaniyah dengan nilai-nilai jasmaniah. Nah, itu diantaranya. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran juga mengatakan, ya, tadi sudah dijelaskan Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya kita optimalkan potensi hati. Pada manusia itu punya hati, punya naluri, punya rasa. Jadi kalau kita pikiran saja yang dilakukan, yang dioptimalkan, tanpa dibarengi dengan
hati tanpa dibarengi dengan rasa, nah maka itu tidak akan dirasakan ada keindahan dan kenikmatan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus mengoptimalkan hati yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Apa hati itu? Ya, kata Allah kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa hati itu adalah Inna fil jasadi mudghah. Ya. Sesungguhnya pada jasad manusia, pada jasad itu ada segumpal darah. Ya, segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka semua amal perbuatan manusia akan menjadi baik. Nah, kemudian apabila segumpal darah itu jelek, maka semuanya akan jelek. Apa itu? Ala qalbun, ya, itu adalah hati. Nah, itu hati. Qalb itu bisa diartikan juga bulak-balik, ya, bulak-balik. Jadi hati manusia itu memang terkadang hari ini dengan hari esok suka berbeda. Maka dikatakan kalbun, ya, kalb. Nah, jadi artinya berbulak-balik sehingga hari ini dengan besok itu berbeda. Naik turun. Nah, kadang-kadang iman seseorang itu turun. Maka posisi hati itu adalah perannya untuk peningkatan nilai-nilai iman, ya. Untuk peningkatan nilai-nilai iman, peningkatan nilai-nilai kerohanian, peningkatan nilai-nilai khairun nas. Itu hati, ya. Jadi semuanya dibarengi dengan hati, sehingga Allah di dalam ayat-ayatnya banyak yang berkaitan dengan nilai-nilai nurani, nilai-nilai hati. Di antaranya, ya, terkait adanya hati, terkait diberikannya potensi hati, maka manusia ada nilai-nilai akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah ini adalah merupakan bagian daripada kerjaan hati. Nah, oleh karena itu berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak pada diri sendiri, itu adalah yang memantau, yang melakukan itu adalah hati. Jasad itu hanya melaksanakan saja, tetapi sesungguhnya nakodanya itu adalah hati. Jadi hati, ketika hati menyuruh A, maka dia akan melakukan A. Kalau hati menyuruh B, maka dia akan melakukan B. Nah, itulah jadi mudghah, ya. Jadi segumpal darah itu akan menakodai, ya, akan terus mengatur semua gerak langkah manusia. Dan yang ketiganya adalah jasad, ya. Manusia dengan diberikannya potensi jasad yang luar biasa, kemudian dengan memiliki paras cantik, kemudian 2 tangan, 2 mata, 2 kaki, itu subhanallah. Telah diberikan kepada kita, semuanya sudah diberikan fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda antara tangan, baik jangankan dengan tangan dengan kaki, antara tangan kanan dengan tangan kiri saja sudah berbeda fungsi. Dan juga sudah berbeda isyarat, ya. Beda isyarat, beda beda peran. Nah, antara tangan kanan dan tangan kiri. Ketika manusia menggunakan tangan kanan, itu juga sudah punya peran lain. Kemudian ketika manusia menggunakan tangan kiri juga punya peran lain. Kalau tangan kanan untuk makan sebagai lambang kebaikan, tangan kiri sebagai lambang keburukan. Tapi bukan berarti tangan kiri ini buruk, tapi hanya sebatas lambang saja. Nah, itu jadi jasad, ya. Jasad manusia yang diciptakan oleh manusia, oleh Allah, baik itu bentuk tubuhnya, kemudian waktu hidupnya dan lain sebagainya, itu semuanya sudah di Allah. Kapan kita hidup di muka bumi, berapa tahun, kemudian kapan kita mau menikah, kapan kita mau mati, nah itu sudah dikonsep oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita ada hayat di kandung badan, mari kita upayakan untuk memaksimalkan kedudukan kita sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah, terutama, ya, khalifah fil ardi dalam kapasitas sebagai kepala keluarga atau sebagai pemimpin di keluarga, ya, bahwa Allah sudah menggarisbawahi di dalam Al-Qur'an surat surat At-Tahrim kalau nggak salah, ya, surat At-Tahrim ayat 6 berbunyi kuntum khaira lupa.
Takumingkum. Ya. Ku anfusakum ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu betapa beratnya tugas kita ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian neraka seperti apa? Nerakanya itu adalah yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kalau manusia, kalau batu barangkali kalau dibakar semakin menyala, ya bagus. Tapi kalau manusia dibakar itu akan hangus, akan rusak dan hancur. Jadi itu disatukan kita sebagai bahan bakar. Manusia diidentikan dengan batu sebagai bahan bakar. Itulah nanti neraka yang akan kita rasakan apabila kita lalai terhadap keluarga. Nah, jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Jangan kamu selamat sendiri. Oleh karena itu, banyak orang tua yang masuk neraka hanya gara-gara anaknya tidak soleh. Ya, itu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, jadi berarti penyelamatan keluarga itu adalah suatu keniscayaan atau keharusan yang ini adalah sebagai amanat kepada kita. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya bahwa kerusakan alam ya. Nah, jadi kerusakan alam ini memang ya. Waktu 3 menit lagi. Berapa menit lagi? 3 menit lagi, Bu. Aduh, baru 3 menit lagi. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, sebenarnya slide ini masih banyak. Oleh karena itu kita kerucutkan bahwa tugas kita adalah apa yang harus kita lakukan untuk memakmurkan bumi, yaitu adalah yang pertama, mari kita luruskan atau perbaiki kerusakan moral. Ya, mari kita perbaiki kerusakan moral. Dan yang kedua, perbaiki kerusakan alam. Karena sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, kerusakan di daratan dan di lautan atau kerusakan moral ataupun kerusakan alam itu adalah akibat tangan manusia. Ya, jadi doharul fasad fil barri wal bahar. Jadi kerusakan akhlak, kerusakan alam itu semuanya akibat tangan manusia. Apakah manusianya diam atau manusianya tidak punya nyali? Itu mungkin diantaranya hal-hal yang menyebabkan sehingga kita terhantam, ya, terhantam oleh orang kafir sehingga kita posisi dalam keadaan terancam. Ya, khususnya kita bangsa Indonesia, baik itu daratan maupun lautan, semuanya sedang terancam dan semuanya sedang dikuasai oleh orang lain. Oleh karena itu mungkinkah kita mampu untuk menguasai kembali? Mungkinkah kita akan bisa memperbaiki kembali? Itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kita punya Allah, ya. Mari kita, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki moral yang sudah rusak ini, kemudian bagaimana upaya kita untuk bisa memperbaiki bumi yang sudah rusak ini, ya. Di antaranya bahwa kerusakan moral, kerusakan bumi itu semuanya karena ulah tangan manusia, dan kerusakan moral juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan bumi, ya. Oleh karena itu, mari kita memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita negeri ini akan diselamatkan oleh Allah, yang tentunya keselamatan dari Allah tergantung juga upaya maksimal kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bisa memanfaatkan amanah Allah, ya. Baik itu moral maupun juga alam, yang tentunya ini semuanya tanggung jawab kita, baik secara individu maupun secara kelompok organisasi. Maka tugas berat bagi kita sebagai warga Aisyah untuk bisa mengembalikan bumi ini yang sudah rusak. Indonesia tercatat bahwa kerusakan alamnya, kerusakan lautnya itu adalah nomor 3 atau nomor 1 ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sudah kotor semua lingkungan kita, lautan-lautan kita. Karena itu bagaimana upaya kita untuk bisa dalam gerakan LLHPB itu M6 tuh ya. Jadi mengingatkan, mengambil ya. Nah, itu diantaranya yang harus kita perhatikan. Ini program Aisyah dari pusat ini luar biasa, banyak sekali. Dulu juga sudah ada gerakan menanam 1000 pohon, itu artinya untuk supaya tidak tercemar kerusakan alam. Kemudian juga
program-program kesehatan, reproduksi dan lain sebagainya, ini menunjukkan adalah meminimalisir kerusakan bumi Allah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, yang tentunya banyak kekurangan yang luar biasa. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan nanti Ibu Pimpinan Pusat, Ibu Nurni, akan bisa memberikan bimbingan dan evaluasinya, sehingga saya khususnya dan kami atas nama Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Banten yang memang agak lamban untuk bisa berkembang. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukan dan tanggapan untuk kami semuanya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, dan itu saja yang dapat kami sampaikan, yang tentunya semuanya adalah minim ya, minimalisir ya. Nah, minimalis ya, minimalis. Mudah-mudahan nanti ke depan kami akan bisa memberikan perkembangan yang berarti. Terima kasih Ibu Pimpinan Pusat, kemudian rekan-rekan rekan-rekan pimpinan wilayah se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, yang sudah bersilaturahmi. Saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hulayah yang telah menyampaikan usianya pada sore hari ini. Selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu semua ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Hulayah. Saya, Mbak. Ya, Ibu, mangga Ibu Atik. Oke. Terima kasih Bu Hulayah ngaji sore hari ininya. Ada beberapa catatan penting yang memang harus kita implementasikan, bagaimana ketika mengimplementasikan dan mengoptimalkan hati dalam memakmurkan bumi. Itu satu. Kemudian yang kedua, konsep apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman LHPB ini dan alam semesta tadi. Terima kasih, saya kembalikan, Mbak. Terima kasih kepada Ibu Atik. Bu Iyat mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Bu, untuk pertanyaannya? Emang banyak gitu. mangga ya, ada yang lain dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu-ibu? Mungkin Bu Iyat Mbak Farah. Ya, silakan Mbak Farah. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Konita. Saya Farah, Bunda dari LHPP domisili di Kudus saat ini. Nah, pertanyaan saya ini tadi menarik ya. Bu Hulayah menyampaikan bahwa memakmurkan bumi itu melalui penanaman nilai-nilai keagamaan atau ruhaniyah dan nilai-nilai jasmaniyah. Tadi lebih banyak disampaikan di nilai-nilai ruhaniyah bahwa manusia sebagai khalifah yang memiliki akal, kemudian memiliki potensi hati. Ini yang belum sepertinya yang nilai jasmaniyah. Yang saya mau tanyakan, adakah tuntunan Al-Quran atau hadis dalam nilai jasmaniah ini untuk memakmurkan bumi? Mungkin tadi belum sempat disampaikan atau saya yang terlewat, karena tadi kan keterbatasan waktu. Ya. Mohon masukannya yang nilai-nilai jasmaniah untuk memakmurkan bumi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Farah. Mungkin Ibu langsung dijawab saja untuk 2 pertanyaan. Kalau memang nanti ada yang ingin bertanya lagi, dibuka lagi untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bu Iyat, tadi pertanyaan dari Ibu Atik dari Jatim, bagaimana mengaplikasikan hati ya Bu ya, untuk memakmurkan alam, dan bagaimana untuk program di LLHPB-nya sendiri. Begitu ya Bu Atik ya? Gimana tadi? Untuk memakmurkan. Ya, mengaplikasikan hati ya Bu ya. Tadi kan ada jasmania, potensi optimalkan potensi hati untuk memakmurkan alam gitu Bu.
Baik, Ibu Atik, pertanyaannya bagus dan barangkali Ibu Atik juga mungkin bisa membantu ya, dan mungkin kita kaji kembali di rumah ya terkait dengan konsep-konsep kita sebagai khalifah fil ardi yang sudah diberikan potensi 3 tadi, yaitu potensi hati, potensi akal, dan potensi jasmani. Nah, potensi hati ini sangat berperan ya, sangat berperan dalam kiprah kita dalam mengamalkan jasmani kita, pemanfaatan jasmani kita, karena memang hati ini nakoda. Hati ini nakoda beramal tanpa akhlak ya. Hati ini memang bahasannya di akhlak. Hati ini adalah merupakan pengendali dalam seluruh aktivitas kita. Ya. Di antaranya hati ini berfungsi sebagai pelipur lara, kemudian berfungsi sebagai lapang dada, berfungsi sebagai bijak, kemudian berkasih sayang. Itu adanya di hati itu, ya. Makanya Allah Ar-Rahman itu artinya bahwa kita di muka bumi ini harus berkasih sayang. Ketika kita melangkahkan perbuatan baik, terkadang dari sisi lain perbuatan itu perbuatan baik, tapi kalau tidak dibarengi dengan hati, perbuatan baik itu ditanggapi lain. Ya, jadi perlu kita dengan hati. Bagaimana kita beramal dengan hati, jadi dengan lapang dada, khususnya kalau kita berkiprah di organisasi yang ada berbagai latar belakang datang ke satu tempat, datang ke suatu wadah, sehingga terkadang kita tujuannya mau pengajian, tujuannya mau rapat, tapi kadang-kadang ujungnya dari hasil rapat itu tidak menghasilkan yang baik, bahkan akan mengakibatkan fitnah. Itu tidak sedikit ya, tidak sedikit, barangkali semua provinsi akan merasakan itu semuanya. Oleh karena itu dasarnya ada di hati. Dasarnya ada di hati ya. Jadi mari kita makmurkan bumi ini. Sebab kata Allah fa'ahsin ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, jadi fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baik itu memang harus dibarengi dengan hati. Terutama di organisasi, termasuk di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah dengan berbagai metode yang telah Allah berikan, misalnya sampaikan ayat itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi sampaikanlah ayat-ayat Allah dakwah itu dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan bijak, dengan benar. Nah, itu kapasitasnya hati. Jadi oleh karena itu di organisasi khususnya itu memang harus lebih mengedepankan hati nurani. Hati kita berbuat. Ya, pekerjaan kadang-kadang kita kuat, sehat, mampu. Nah, apa sih yang tidak bisa bagi saya? Kan gitu ya. Karena dengan kemampuan-kemampuan yang optimalnya sehingga tanpa dibarengi dengan hati maka akan muncul kesombongan. Kesombongan manusia. Oleh karena itu nakodanya hati. Nah, itu ya. Jadi itu barangkali Bu Atik yang saya pahami tentang pemanfaatan hati, potensi hati dalam berkiprah memakmurkan bumi. Sehingga banyak orang pertumpahan darah karena memang mereka tidak memakai nurani. Ya, memakai perusakan alam, tidak pakai nurani, habis makan, bleng, dibuang begitu saja. Tapi bagi kita yang punya hati, yang punya nurani, loh kok begitu ya? Yang gitu tuh ya. Begitu makan, kemudian kita di kendaraan, kadang-kadang kendaraan kita buang sampah sembarangan. Dia berpikir dengan kendaraan, dia berpikir saya sudah bayar. Nah, itu berarti nurani, hatinya tidak nampak. Dia berpikirnya saya punya uang, saya sudah bayar. Nah, ya, jadi itu. Padahal kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, jadi sampaikanlah dengan cara hikmah. Nah, di suatu saat nanti kan ada wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tuh ya. Jadi hati penting dalam berdakwah itu terus didampingi karena kita harus dengan akhlak sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan, ya. Telah mencontohkan bagaimana ketika Rasulullah dihina oleh seorang peminta-minta yang buta, ya. Dia tidak pernah sakit hati karena dia berpikir ya ini semuanya adalah dalam rangka nilai-nilai dakwah. Untuk dakwah itu memang harus bisa berlapang dada, bijak dan lain sebagainya. Kemudian Ibu Farah dari ini nilai-nilai jasmaniah, mengoptimalkan nilai-nilai jasmaniah.
Ini sangat penting, jasmani ini punya peran ya, karena tangan, kaki, mata semuanya akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Sudah melakukan apakah tangan kita untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat. Mata juga apa yang sudah kamu lihat, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Nah, itu. Jadi jasmani yang berperan. Ketika kita punya kedudukan, ghayyir biyadihi, ya, rubahlah dengan tanganmu. Itu jasmani. Ya. Jadi apalah kita punya hati ingin begitu, tapi kalau jasmaninya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi jasmani sangat penting. Apa yang sudah kita lakukan oleh kaki, apa yang sudah kita lakukan oleh telinga dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya. Kadang termasuk juga apa yang sudah kita lakukan dari mulut. Sudahkah Anda tersenyum dengan sesamamu? Sudahkah Anda tersenyum dengan anak? Sudahkah Anda tersenyum dengan suami? Nah, itu bagian daripada gerakan jasmani yang punya nilai luar biasa. Punya ibadah, punya nilai motivasi ya. Jadi ketika kita senyum kepada keluarga di pagi hari, itu punya nilai ibadah dan motivasi ya kepada anak-anak. Itu hanya sekedar gerakan bibir tersenyum ya, hanya gerakan bibir tersenyum, itu jasmani. Begitu juga hidung. Ketika dahi kita mengerut, itu sudah punya makna ya. Ketika bibir kita ngejedek, itu sudah punya makna ya. Jadi artinya jasmani sangat berperan sebagai aplikasi daripada nilai-nilai dakwah, aplikasi daripada pemanfaatan potensi Allah. Nah, itu jasmani ya. Jadi gerakan-gerakan kita, baik itu yang sifatnya gerakan nilai ibadah mahdoh maupun gerakan yang nilai ghair mahdoh. Seperti gerakan jasmani kita untuk nilai ibadah mahdoh sholat, maka kita harus merujuk kepada aturan Allah, Al-Quran dan hadis. Ketika gerakan sujud, ketika gerakan ruku, itu semuanya harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Maka jasmani itu juga berperan. Nah, ketika kamu mampu berdiri sholat, berdirilah. Ketika kamu tidak mampu, boleh duduk. Nah, itu semuanya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh jasmani kita. Begitu juga mengurus anak, mencuci, dan lain sebagainya. Itulah peran jasmani yang harus mampu kita yang optimalkan untuk kepentingan dakwah. Aisyah adalah gerakan, movement, ya, sebuah gerakan. Jadi yang tadinya tidak bisa, kita harus bisa. Nah, itu harus bisa. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi berterima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa sedikit demi sedikit ilmu menambah karena kita bergabung di Aisyah. Bergabung di Aisyah dengan adanya tantangan ketika rapat ada tantangan. Oh, begini ya, oh begitu ya, sehingga kita mampu memahami nilai-nilai karakter manusia. Semakin kita menjadi pemimpin di sebuah organisasi, semakin nilai-nilai kedewasaan akan muncul pada diri kita. Itu barangkali Mbak Farah ya, yang dapat saya sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak ya. Nanti kita saling mengisi aja, barangkali Mbak Ibu Nurni ya, bisa menyempurnakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iyat, punten tadi ada pertanyaan satu lagi dari Bu Atik tentang bagaimana aplikasinya dalam memakmurkan dan melestarikan bumi ini di LLHPB itu sendiri. Di LLHPB ya. Sudah jelas itu konsep konsep di buku seperti fikih bencana ya. Itu semuanya tinggal mengamalkan konsepnya dari pimpinan pusat sudah luar biasa ya. Buku-buku yang sudah dikirim ke tingkat pimpinan wilayah melalui pelatihan-pelatihan LLHPB BP itu ketika seperti kita di Jakarta ya, 3 hari itu sudah konsep-konsepnya. Di antaranya bagaimana upaya kita supaya bisa memanfaatkan lahan walaupun kecil ya, misalnya memanfaatkan lahan. Ada berapa tuh? Ada 6M tuh ya. Jadi mengambil sampah ya gitu ya. Kemudian mengambil sampah dari sungai, dari laut. Ketika kita melihat, kemudian menanam pohon, kemudian membawa
tempat minum, ya, seperti membawa tempat minum dan tempat makan ketika kita rapat. Nah, itu sudah bagian-bagian nilai-nilai yang harus kita lestarikan, tapi hanya beberapa waktu doang, selanjutnya memang nggak diamalkan ya. Padahal itu sangat baik. Jadi membawa tempat minum sendiri, kemudian tempat makan sendiri, sehingga tidak memperbanyak sampah, terutama sampah plastik ya. Terutama sampah plastik. Ini kita harus menanamkan sifatnya yang terkecil di keluarga. Bagaimana anak kita supaya terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bekali anak kita sebuah satu plastik yang tujuannya adalah untuk menyimpan sampah sebelum kita ketemu tong sampah. Nah, itu kecil tapi punya nilai ibadah, punya nilai kelestarian. Nah, kemudian kita di lingkungan kita, apalagi kalau lahannya masih luas, nah itu luar biasa akan memberikan manfaat. Sebab Allah sudah menjanjikan semua bumi semuanya untuk manusia, akan memakmurkan. Ya, ini sangat dirasakan ya. Saya punya lahan sedikit di belakang, ada sawo, ada pete, ada sukun, aduh luar biasa. Sehingga saya melihatnya kebita gitu, ya, seneng melihatnya. Padahal bagi yang punyanya biasa-biasa aja gitu perasaannya, tapi itu subhanallah, ya. Jadi dari lahan sedikit itu Allah akan tumbuhkan bumi, ya, yang mati saja bisa tumbuh, apalagi yang ditanam kan gitu ya. Jadi terus berbuat tangan ini untuk menanam, terus berbuat tangan ini untuk mengambil sampah. Nah, kemudian terus kita mengingatkan, menyerukan, mensosialisasikan. Kalau kita posisi sebagai guru, nah maka mari kita peran kita mensosialisasikan tentang kebersihan lingkungan dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Indonesia khususnya ini sudah luar biasa. Ini bukan kerusakan kecil, tapi benar-benar kerusakan besar. Namun kita harus optimis dan tidak boleh putus asa. Mari kita perbaiki. Mari kita amalkan konsep-konsep yang sudah dibuat dalam buku oleh pimpinan pusat Asia, agar tidak sia-sia konsep itu, program itu kita lakukan baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan di organisasi. Itu saya kira dibaca saja di buku-buku itu yang dari konsep pimpinan pusat. Apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita terapkan gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Iyat. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya. Kami buka lagi untuk sesi tanya jawabnya. Udah kayaknya, Bu Anita. Saya mau bertanya. Pak Nur, boleh tanya Cik Iat dari Sri dari Jawa Barat. Ya. Ini teman NA dulu. Oh ya, Mbak Sri ya. Iya. Sri. Baik ya, gini kan Indonesia ini sudah terkenal sebagai negara yang makmur gitu ya. Tapi ternyata kemakmuran itu belum dirasakan merata oleh rakyatnya gitu ya. Ini kan bisa kita tahu bahwa pengelolanya itu, terutama yang bertanggung jawab mengelola kemakmuran di Indonesia itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya gitu ya. Misalnya kemarin ada menteri yang menjual benur gitu, yang seharusnya itu tidak boleh dan akan menyengsarakan nelayan, petani gitu kan ya. Nah ini masih banyak contoh-contohnya gitu dari para pengelola yang harusnya memberikan kebijakan yang bisa memakmurkan rakyatnya, ternyata tidak dilakukan gitu ya. Sedangkan kita harus memberikan gerakan moral, kata Ciyat gitu ya. Jadi barangkali agak berat ya kalau kita harus berhadapan dengan para pengambil kebijakan itu. Atau barangkali harus bagaimana nih gerakan dakwah Aisyah untuk. Terima kasih. Bu Sri, terima kasih ini atas pertanyaannya, dan itu memang persoalan yang
oleh saya juga senantiasa tersirat ya, tersirat dalam benak pikiran saya, baik kadang-kadang sudah sholat, baik kadang-kadang setelah nonton TV ya, melihat kondisi bangsa ini memang sangat prihatin. Terkadang saya gregetnya dengan cara apa ini ya. Kadang-kadang saya menunggu apa instruksi pimpinan pusat ini yang harus saya lakukan supaya saya menilai perjuangan gitu ya. Nah itu lagi-lagi kembali kepada pimpinan-pimpinan itu sendiri ya. Jadi memang pimpinan itu adalah bahan untuk kita bisa berdakwah lebih luas. Nah diantaranya memang dalam konsep Islam yang dipilih pimpinan itu adalah yang aman. Ya, sebab kata Allah, kalau kamu jadi pimpinan, la takunullah war rasul fatahun amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi kita sebagai pimpinan itu harus aman, ya, harus aman konsepnya. Ya, konsep pimpinan kita di negara kita yang pemegang kebijakan itu adalah karena tidak aman. Nah, dari proses pemilihan saja sudah tidak sesuai dengan amanah, ya. Berawal dari proses pemilihan. Proses pemilihan tidak amanah sehingga otomatis kita juga terkena dampak daripada sikap tidak amanah. Nah, tidak amanah sehingga kita ini dipimpin oleh orang yang tidak amanah, walaupun kita berbuat maksimal juga memang tidak optimal pemanfaatannya, ya dirasakannya. Kenapa? Karena memang tadi ketika kita berdakwah, tapi di sisi lain maka dirusak. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kata Allah perbaiki amanahnya itu, ya, amanah dari Allah. Nah, kalau kita, oleh karena itu kita ketika proses ada pemilihan pimpinan hati-hati. Jika yang kita pilih itu adalah tidak amanah, maka kedoliman itu tidak hanya untuk pimpinan, tetapi juga pada kita yang memilihnya. Nah, oleh karena itu kita hati-hati dalam memilih pimpinan, apapun resikonya, kita harus mampu mencari pimpinan yang amanah. Tapi betapa sulitnya ya untuk mencari pimpinan yang amanah. Namun dengan gerakan, nah sekali lagi bahwa organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah gerakan, maka kami sangat berharap kepada pimpinan pusat, karena memang organisasi itu gerakan ya, maka mau tidak mau, waalaikumsalam, mau tidak mau kita harus mengikuti gerakan di atasnya. Apapun terkadang apa yang kita inginkan, kalau dari atas belum ada gerakan, kita takut salah langkah ya, takut salah langkah. Jadi kita juga berharap mari kita perbaiki organisasi kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki diri kita sendiri. Dakwah itu tidak boleh putus, dakwah itu tidak boleh putus, terus saja berdakwah. Nah, hanya memang keprihatinan kita, tenaga dakwahnya ini, tenaga dakwahnya memang sudah mulai krisis, sudah mulai krisis. Oleh karena itu mungkin majelis tabligh, melalui majelis tabligh dan ya mestinya kita mampu mengoptimalisasi supaya pimpinan wilayah, apalagi sampai daerah dan cabang, muncul tenaga dakwah yang benar di masyarakat dan bisa diamalkan oleh sehingga kadang-kadang bid'ah, khurafat, kedoliman itu terus menjamur, sementara kita berada di tengah-tengahnya. Ini memang dilematis ya, dilematis bagi kita. Kita berada di tengah-tengah kedoliman, kita berada di tengah-tengah krisis ya, krisis, kedoliman, kemudian kemaksiatan, itu semuanya ada. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, kita berpadu dengan melalui gerakan yang sudah diprogramkan oleh pimpinan pusat, sehingga kita mampu mengamalkannya seperti program-program tentang Biksa dan lain sebagainya. Itu memang setelah turun Bu Nurni ini agak macet di daerah ini, agak macet di daerah. Terkadang kita ini memang tersendatnya orang-orang berpikirnya tentang dana ya. Padahal sebenarnya tidak mesti begitu. Kita memang dakwah itu memang harus segera keluarkan tenaga, pikiran dan dananya untuk dakwah. Mas Ri, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita ini karena para pimpinan kita itu tidak amanah intinya, ya.
Intinya tidak amanah. Kalau kekurangan ilmu mah barangkali sambil jalan ya, tapi intinya adalah di amanah. Ketika pimpinan kita tidak amanah, memang akan rusaklah semua sistem, ya, semua sistem bahkan menjadi terbalik, ya. Semuanya bisa dihalalkan, yang haram dihalalkan, yang haram. Itulah yang di bangsa kita, di negeri kita. Inilah keprihatinan kita. Kita tinggal hanya bisa berdoa yang paling kuat kepada Allah, Rabbana akhriz hadhihi qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Itu surat An-Nisa ayat 75. 71 ya. Artinya mohon kepada Allah, datangkan di negeri ini seorang pemimpin dari sisimu, ya, dan bebaskan negeri ini dari penduduknya yang zalim. Dua sisi itu saja. Kita mudah-mudahan Allah nanti akan mendatangkan, ya, Erdogan. Nah, tipe-tipe Erdogan misalnya, ya. Itulah karena tidak amanah, ya. Sudah pamit. Ya, enggak. Nah, jadi tidak amanah itu, ya, sehingga menjadi rusaklah bumi ini, ya, karena tidak amanah. Padahal ketika Bung Karno memberikan amanat, berwasiat, ya, jangan diberikan kepada orang lain negeri ini, ya, alam ini, ya, bumi Indonesia ini. Nanti menunggu orang-orang Indonesia pinter, ya. Nanti kalau sudah pinter diolah sendiri oleh kita, tapi malah dirusak oleh keturunannya, ya. Nah itu, jadi padahal negeri ini biarkan saja dulu lahan kosong, tetapi nanti suatu saat kita sebagai bangsanya yang akan mengolah. Jangan diberikan kepada orang lain, ya. Apalagi diberikan kepada orang lain, kerjasama pun sebenarnya harus hati-hati. Namun itulah yang terjadi dengan ketidakhati-hatian dan tidak amanah itu. Terima kasih, Mangga. Ini tentunya banyak kurangnya ini, ya. Mangga di apa namanya, dibantu, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hulaiyah, karena waktunya sudah menunjukkan waktu pukul 5 sore dan Wita menunjukkan pukul jam 6 sore, Bu. Kami mohon untuk closing statement secara singkat dari Ibu untuk menutup. Baik, tadi sebenarnya sudah mengerucut, ya, pembicaraan kita bahwa kita sebagai pelaku amanah, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit dari diri sendiri, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan moral, dan apa yang kita bisa lakukan untuk perbaikan alam dari kerusakan alam. Mari kita minimalisir, ya, kerusakan-kerusakan ini, sehingga lambat laun mudah-mudahan insya Allah perbaikan akan nampak di muka bumi ini. Misalnya kerusakan moral, ini pornografi, kemudian fitnah, kemudian LGBT dan lain sebagainya, sehingga di era sekarang ini mereka melakukan kemaksiatan itu sepertinya sesuatu kebanggaan. Ini yang sangat prihatin, ya. Misalnya kita sedikit-sedikit kita dengan senangnya menonton televisi yang sifatnya tidak mendidik, misalnya sinetron, lama-kelamaan kemaksiatan itu menggurita dalam pikiran kita dan pikiran keluarga kita, ya. Nah, kadang-kadang ketika nonton TV, ketika nonton sinetron misalnya, ya, kemudian datang waktu sholat, jangankan anaknya, kitanya juga orang tuanya, ya, nanti saja dululah, ya. Bahkan kadang-kadang di sela-sela iklan dipakai sholat, nanti iklan selesai kita sudah selesai sholat. Nah, itu kerusakan-kerusakan moral yang tanpa terasa di dalam tubuh kita sendiri di keluarga. Nah, jadi jangan dibiasakan anak-anak kita senang nonton sinetron, kemudian jadikan waktu-waktu untuk dirosah, ya. Kemudian berkumpul dengan anak-anak, kemudian jadikan waktu yang sifatnya matikan TV dari mulai jelang maghrib sampai ba'da isya. Nah, itu wajib, jangan sampai ada di warga Asia di waktu-waktu zikir kepada Allah, vertikal kepada Allah, malah ada nyanyi-nyanyi, kemudian TV-TV ditayangkan. Ini adalah sangat menentukan kepada moral anak kita. Jadi kita jangan sampai ada tayangan TV
di rumah kita di waktu sholat, ya, di waktu sholat. Semua waktu sholat hendaknya dimatikan TV, sekalipun anak itu resikonya menangis. Nah, supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit moral anak kita akan menjadi lebih baik. Kemudian juga kerusakan alam, bagaimana mendidik anak supaya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mendidik anak supaya bisa menanam. Kalau kita menjadi seorang ibu guru, nah bagaimana ada gerakan-gerakan menanam pohon di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian juga memanfaatkan lahan kosong, sebab Rasulullah itu sangat mengapresiasi kepada orang-orang yang menghidupkan lahan kosong. Sehingga ketika orang-orang beriman itu menanam lahan di lahan kosong, maka lahan kosong itu miliknya. Ya, artinya itu sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah karena kita mampu memakmurkan bumi. Nah, itulah diantaranya bahwa lingkungan ini sudah rusak. Nah, kerusakan itu memang akibat ulah manusia. Merokok, begitu setelah merokok dibuang begitu saja, bahkan kadang-kadang terkena baju orang. Nah, itulah kerusakan-kerusakan moral yang tanpa terasa itu akan juga mengakibatkan kerusakan alam, ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, renungan bagi kita semuanya, khususnya untuk saya, ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pimpinan di Aisyah, kita juga sebagai guru di sekolah, sebagai pimpinan di lembaga-lembaga. Oleh karena itu mari kita memposisikan kita sebagai khalifah fil ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Hulayah MAG atas tausiahnya pada sore ini. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang diamanatkan sangat besar, dititipkan amanat yang sangat besar oleh Allah untuk mampu memakmurkan dan melestarikan bumi ini, sehingga tugas kita saat ini harus meluruskan atau memperbaiki kerusakan moral, meluruskan, memperbaiki kerusakan alam semesta di muka bumi ini. Ya, selanjutnya untuk sebelum kita tutup acaranya, kami beri waktu, kami memohon untuk ibunda kita, Ibunda Nurni Akmal, untuk memberikan sambutan penutupnya. Kepada ibunda kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Hulayah, terutama sekali masalah zikir. Nah, kita allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, zikir itu artinya ingat Allah waktu duduk, berdiri ataupun berbaring. Tapi zikir itu bukan hanya zikir lidah, zikir hati dan zikir perbuatan. Zikir perbuatan yaitu apabila kita mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi ibu sekalian yang kami hormati, dakwah kita harus sampai menyentuh bagaimana umat Islam merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Jadi kenapa terjadi kerusakan, kenapa terjadi bencana di negeri kita ini? Karena kita menyembah Allah, tidak pernah menghadirkan Allah dalam hidup ini. Ketika Nabi ditanya ma huwa ihsan, anta budullah kana katarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, engkau tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah selalu melihat kepadamu. Kalau ini yang ditanamkan, tentu pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang Indonesia tidak akan korupsi. Jadi dakwah kita harus menyentuh sampai ke tingkat yang seperti itu. Bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Kalau Allah itu hanya disembah waktu sholat saja, ketika menandatangani kwitansi tidak ingat Allah, maka di saat seperti itulah kita dipengaruhi oleh setan. Ibu sekalian yang kami hormati, sangat bagus sekali apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Mari kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak memakai
plastik lagi, dan lain-lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Ibu Hulaya yang telah memberikan materinya dengan baik sekali. Mudah-mudahan menyusul wilayah-wilayah lain. Dan yang paling penting, bagaimana kita berbuat sesuai dengan amanah. Jadi manusia itu fungsinya pertama untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu ada ibadah madho, ada ibadah amah. Fungsi yang kedua adalah untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Fungsi yang ketiga adalah memegang amanah Allah, khalifatullah di muka bumi ini, memegang kepanjang tanganan Allah di atas bumi ini, bagaimana kita memakmurkannya. Dan memakmurkan bumi ini adalah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada diri kita masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semua peserta, dan saya sangat gembira sekali acara ini, sangat banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Nurni Akma. Selanjutnya mungkin sesi foto dulu ya Mbak Farah ya, sebelum kita tutup. Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, mohon diaktifkan kameranya biar kelihatan semuanya. Ya. Luar biasa ini bunda-bunda sekalian, ini dari berbagai wilayah ya, tidak hanya dari Banten dan sekitarnya. Ada ini Mbak Fatia dari DIY, ada Bu Atik tadi dari Jawa Timur, Bu Mazia Amalia ini Banten, kemudian ada dari Jawa Tengah juga. Bu Sri dari Jawa Barat. Jawa Barat, ya, Bu Sri, ini Bu Widya juga dari Jawa Barat, Bu Ima juga dari Jawa Barat. Dari Banten. Ya, oh, Bu Ima dari Banten, baik. Iya. Oke, sudah siap. Ibunya Bu Konita. Ya, mohon dinyalakan videonya. Bu Natat hadir ya. Bu Sri Anggra ini wajahnya belum kelihatan, mohon ditekuk lagi laptopnya biar terlihat. Nah, siap. Oke, sudah siap ya bunda-bunda semuanya. Silakan bunda-bunda juga bisa mengambil dari laptop maupun handphonenya. Ya, ini ada 2 slide. Saya mohon izin untuk screenshot. 1, 2, senyum. Oke. Saya simpan dulu slide 1, berikutnya di slide kedua. 1, 2, senyum. Oke, sip. Terima kasih, Mbak Konita. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya, demikianlah acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan di sekeliling kita. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirnya saya Konita selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika dalam menjalankan tugas menjadi moderator terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Nasruminallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditonton. Apa kabar semuanya? Ya, Mbak Farah, terima kasih Mbak Farah. Bu Nurni, Mbak Farah, makasih ketemu Mbak. lagi Ibu. Mbak Farah, kabar. Luar biasa. Bu Nurni, terima kasih. Makasih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.